Saudara calon Dr. H. Adli SHMH, apakah saudara sudah siap untuk diwawancara? Baik. Silakan untuk wawancara pertama tentang kenegarawanan. Kami persilahkan Profesor Dr. Jimli Asidiki SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Saudara Adi. Pertama saya ucapkan selamat pada saudara menjadi salah satu calon Hakim Agung yang dipertimbangkan untuk diusulkan. Nah, saya ingin saudara menjelaskan ya, untuk meyakinkan para penentu pilihan gitu. Ini soal sikap, ya. Yang kedua tentu soal pengetahuan, tapi yang ketiga pengalaman, keterampilan, tapi yang paling penting ini sikap ini. Saudara tahu bahwa semua sistem pemerintahan negara modern bahkan sejak lama mengidealkan pemisahan independensi kekuasaan kehakiman. Nah, seperti apa itu yang saudara bayangkan dalam praktek di dunia para hakim untuk memastikan bahwa dunia kehakiman itu memang terpisah gitu loh dari dunia politik eksekutif legislatif, dari dunia bisnis dan ekonomi. Nah, coba bagaimana? Mic-nya dihidupkan, Mas. Mic-nya dihidupkan, Pak. Tolong mic-nya dihidupkan dan didekatkan, Pak. Didekatkan, ya. Kami ulangi. Terima kasih. Saya langsung saja mengenai independensi dunia peradilan ini. Sikap saya terhadap ini adalah ketika seorang hakim, apakah dia hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, dalam mengadili perkara, itu memang tidak bisa dicampur atau dipengaruhi oleh pemerintah dalam hal ini, atau siapapun. Karena itu, bagaimanapun dalam hubungan dengan pemerintah, bagaimanapun dunia peradilan atau dalam hal ini Mahkamah Agung, dalam memenuhi kebutuhan keperluannya, bagaimanapun negara yang akan memenuhi keperluan kebutuhan independensi ini. Jadi kalau hubungannya secara kelembagaannya tetap, tapi ketika memasuki memutus dalam dunia peradilan, itu memang harus sikapnya mandiri, tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintah. Dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh penanya. Terima kasih. Ya, itu pengetahuan saudara begitu, tapi sikap saudara bagaimana? Kan saudara kan sudah berpengalaman. Nah, coba apa pengalaman Anda yang menggambarkan sikap independen itu? Contohnya bagaimana coba? Ketika kita mengadili perkara, kalau diminta untuk memutuskan apa yang sudah kita yakini adalah A, kemudian oleh ada intervensi, apakah itu dari pemerintah atau dari pimpinan sendiri atau dari Mahkamah Agung sendiri, kita tidak merubah sikap kita terhadap apa yang kita yakini, yang kebenaran yang menurut kita yang akan kita putuskan. Ini sikap kita. Contoh konkret lagi, ketika saya mengadili perkara, ada diminta oleh pihak-pihak luar untuk merubah sikap terhadap putusan, antara putusan seharusnya A menjadi B, itu tetap kita tolak
dengan sampaikan bahwa disinilah sifat independensi hakim itu. Demikian penanya. Masalahnya itu kan pengetahuan, semua orang bisa bilang begitu. Cuman saudara ini kan pengacara. Ya, sekarang ini pengacara, sebelumnya pengalaman sebagai advokat kan. Iyalah, hakim tipikor, sebelumnya pernah pengacara. Mic-nya tolong hidupkan. Advokat sebelumnya. Dengan banyak orang. Nah, bagaimana saudara mengubah sikap itu dari kebiasaan membela siapa saja, ya kan? Harus dekat, bergaul dengan siapa saja. Pengacara kan harus aktif, dia maka harus berhubungan dengan semua orang. Sesudah saudara jadi hakim, perubahan apa itu yang Anda alami? Apakah misalnya saudara masih bergaul, masih main golf, masih bagaimana arisan? Ini yang saya mau tahu. Ya, ini soal sikap batin saudara untuk membuktikan dalam hidupmu bahwa Anda ini betul-betul terpisah gitu loh. Ya, coba bagaimana? Terima kasih. Alhamdulillah, begitu saya dinyatakan lulus diterima menjadi hakim tipikor, kantor saya hari itu juga langsung saya tutup. Pergaulan dengan advokat saya rubah, saya ganti dengan teman-teman yang lain yang tidak ada hubungannya dengan advokat. Kemudian dalam pergaulan di sehari-harinya, pada keseharian saya ketika sudah menjadi hakim pun, saya hanya bergaul dengan lingkungan tempat saya bekerja dan lingkungan tempat saya tinggal serta lingkungan tempat saya beribadah. Ini sikap yang saya lakukan sampai hari ini. Terima kasih. Jadi saudara berhasil memisahkan diri dari dinamika kehidupan yang biasa. Bisa, alhamdulillah sampai hari ini bisa. Nah, masalah kedua, kalau Anda memisahkan diri sama sekali, sedangkan hakim itu kan harus memahami, menyalami, menghayati dinamika nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, bagaimana itu kalau Anda tidak bergaul sama sekali? Gimana? Coba. Terima kasih. Alhamdulillah dengan dunia internet sekarang ini, kita dapat di grup-grup WA atau grup yang saya ikuti, ada perkembangan-perkembangan mengenai apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian saya menyikapinya dengan putusan, dengan sikap kita, dengan apa, bagaimana, tapi tidak dengan mengomentari apa yang disampaikan. Terima kasih. Apa komentar saudara tentang kepercayaan publik kepada dunia peradilan kita sekarang ini? Masalah apa ini? Di samping soal independence of judiciary, yang juga penting itu respected and respectable of the judiciary. Nah, apa sekarang ini sudah terpercaya ini? Apalagi di tengah pandemi. Nah, kalau misalnya coba saya ingin tahu apa assessment saudara mengenai ini, dan bagaimana itu kira-kira impian saudara kalau nanti jadi hakim agung. Nah, gimana? Terima kasih. Pada saat ini, apalagi baru-baru ini, saya baca di media sosial bahwa sikap masyarakat terhadap dunia Mahkamah Agung atau peradilan ini itu seolah-olah lagi perang diskon. Sikap saya terhadap ini, kepercayaan masyarakat yang turun dengan beberapa hari terakhir ini, itu akan saya tindak lanjuti kalau saya menjadi hakim agung, karena sudah ada pedoman ring-ring yang harus dilakukan oleh dalam hakim dalam memutuskan perkara. Sepanjang mereka memutuskan perkara itu dengan ada pertimbangannya, maka penjelasannya akan jelas. Tapi
Kalau masyarakat belum membaca apa yang diputuskan dengan apa yang dipertimbangkan, atau putusannya memang tidak ada sama sekali pertimbangannya, tahu-tahu mengurangi hukuman atau membebaskan seseorang, ini yang menjadi persoalan ke depannya. Sikap saya akan merubah. Kalau bisa saya punya suara, peraturan-peraturan atau perma, khususnya mengenai perma 2 dan 3, penerapan pasal 2 dan pasal 3, itu memang harus dijalankan oleh seluruh aparat pengadilan. 1 menit lagi. Seluruh oleh aparat pengadilan, tidak hanya di tingkat PN. Mahkamah Agung sendiri harus patuh dengan itu. Jadi, saudara akan berusaha bekerja maksimal dan setiap putusan itu harus diperiksa dengan sebaik-baiknya dan saudara biasa untuk memperdebatkan itu di antara para anggota majelis. Siap. Yang terkenal di media, dielu-elukan di kalangan LSM, tapi tidak pernah berdebat. Nah, itu bagaimana menurut saudara? Ada hakim yang tidak pernah menulis pendapat hukum secara tertulis dengan substantif. Ada hakim yang tidak biasa berdebat di antara sesama anggota majelis. Bagaimana mau menemukan kebenaran kalau kayak begitu? Kalau saudara bagaimana? Coba. Alhamdulillah sampai hari ini, kalau saya khususnya di Pengadilan Tipikor Jambi, jangankan sesama hakim Tipikor, dengan hakim PHI pun kami memperdebatkan apa yang menjadi isu-isu terkini mengenai yang ada menyangkutkan dengan putusan-putusan pengadilan. Sampai hari ini mereka bisa menerima. Kami selalu bertukar pikiran, mana pendapat yang benar, mana pendapat yang bagaimana seharusnya. Terima kasih. Terakhir, jadi kalau ada demo LSM menuntut saudara memutus A, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Alhamdulillah sampai hari ini jangankan demo Pak, ancaman bunuh pernah saya alami untuk di Jambi. Ancaman mobil saya dirusak juga pernah saya alami. Tapi sampai hari ini saya tetap dengan pendirian saya dan keyakinan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Kita lanjutkan dengan Profesor Amzilan Rifai, SLM PSG. Silakan, Prof. Dr. Adli SHMH ya. Saudara banyak pengalaman di bidang korupsi ya. Saat ini Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, betul ya Pak Adli? Betul Pak. Dan Doktor Ilmu Hukum ya. Saya mencoba pertanyaan-pertanyaan saya fokus pada korupsi ya, supaya harapan saya Anda bisa lebih nyaman, kemudian juga bisa lebih berkontribusi dalam bidang ini ya. Yang pertama, saya minta komentar saudara terhadap United Nations Convention Against Corruption 2003. Silakan. Terima kasih. Dalam uncak ini, yang pertama itu harus ada 3 tujuan yang akan dicapai. Memenjarakan orang atau menghukum, membuat efek jera, kemudian ada satu efek jera atau orang lain tidak melakukannya. Ada satu hal penting yang sekarang ini yang menarik perhatian, bahwa uang negara yang dikorupsi itu tidak kembali sampai hari ini. Berdasarkan data yang saya baca per malam tadi, bahwa ICW mengeluarkan kerugian negara sampai hari ini adalah 56 triliun. Yang kembali itu hanya 2 sampai 3 triliun. Itu hal kalau menurut persentase laporan ICW itu hanya 12 sampai 13%. Baik. Adli, yang saya tanyakan komentar saudara terhadap konvensi ini. Ya.
belum ke Indonesia gitu ya. Baru konvensinya saja, apa komentar saudara gitu. Diterbitkannya, tapi jangan ngarang-ngarang gitu. Jadi baru konvensi ini dulu saya tanyakan. Belum masuk Indonesia ini, masih di luar negeri. Pendapat saya bahwa tujuan konvensi ini adalah untuk mengembalikan sepakat dunia ini bahwa korupsi ini adalah tindak pidana yang extraordinary. Kemudian sepakat untuk ada upaya pengembalian kerugian keuangan negaranya. Baik ya, yang saya tanyakan konvensinya bukan pendapat saudara. Apakah Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption ini, Dr. Adli? Sudah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Apa konsekuensinya dengan ratifikasi ini? Kita harus mengikuti. Ya tentu. Bagaimana mengikutinya itu gimana? Implementasinya gimana Pak? Kita sepakat bekerja sama kalau ada di negara lain orang yang melakukan tindak pidana korupsi lari ke Indonesia, kita akan membantu untuk mengembalikannya ke negaranya. Demikian juga sebaliknya. Kalau negara kita yang kabur ke luar negeri, kita juga negara mereka harus sepakat akan membantu mengembalikan orang yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia. Terima kasih. Terus kebijakan-kebijakan internal kita apa dalam rangka pemberantasan korupsi? Apa kebijakan-kebijakan negara? Negara bekerja sama dengan Interpol untuk melaksanakan tindakan hal-hal yang tindak pidana korupsi yang lintas negara. Baik ya. Kemudian bagaimana? Kan setiap tahun tuh ada itu semacam indeks persepsi korupsi ya. Itu penting itu. Bisa nggak dikemukakan terkait dengan Corruption Perception Index ini? Ya, dikaitkan bagusnya Anda uraikan Corruption Perception Index dikaitkan dengan Convention Against Corruption dan ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 2006 itu. Coba dilinkkan gitu, uraikan ke kita ini. Terima kasih. Kalau negara kita dulunya, kalau nggak salah saya ICP-nya itu 38, sekarang turun jadi 43. Atau bahkan terakhir turun 1 trip lagi, jadi 44 nggak salah saya. Intinya penanganan tindak pidana korupsi itu menurun di Indonesia. Hal ini tentu kedepannya tidak kita harapkan, karena dengan adanya ratifikasi ini, tentu kita sepakat dengan Undang-Undang 7 2006 ini bahwa kita juga akan meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini tentu dengan bekerja sama seluruh aparat penegak hukum di Indonesia. Baik ya, sekarang tuh tahun 2020 ya, Corruption Perception Index kita itu urutan 102 ya. Malaysia itu 57. Kemudian Singapura itu ranking 3 ya. Nggak apa-apa kalau soal penomoran, saya pikir tidak semua orang juga hafal ya yang seperti itu ya. Kemudian strategi apa nih yang Dr. Adli tawarkan ya, supaya kita bisa memiliki perception index yang lebih baik ya. Masa kita kalah dengan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk dengan Filipina misalnya. Apa strategi yang saudara tawarkan gitu? Terima kasih.
Pertama, pencegahan tindak pidana korupsi memang harus selalu rutin dilaksanakan. Kemudian pencegahan ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada mereka. Contoh kasar saja, untuk perkara di daerah, kecuali mungkin di kota-kota besar, itu perkara yang diadili, yang adalah kepala sekolah, atau kepala desa, aparat desa. Ini hal-hal yang naik ke pengadilan. Sementara dia sendiri tidak mengerti apa itu korupsi, apa itu, bagaimana melaksanakan dana desa ini. Ada pembimbingnya, tapi pembimbingnya ini tidak memberikan, kalau Anda ambil uang ini Anda harus gunakan. Tidak seperti itu halnya, faktanya yang di lapangan. Saya menawarkan bahwa kita harus merubah, harus memberikan penyuluhan hukum selalu rutin ke daerah-daerah, termasuk ke aparat pengadilan, termasuk ke aparat hukum, kepolisian, kejaksaan yang menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi. Ini yang saya tawarkan, Pak. Baik, Presiden Jokowi itu sangat concern dengan ease of doing business. Bagaimana saudara Dr. Adli mengaitkan tindak pidana korupsi dengan ease of doing business yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi? Mungkin bisa diuraikan. Yang strategi nasional ya, coba ya. Ini karena kita bicara Hakim Agung ini. Dengan strategi yang akan diterapkan itu, makanya ini pendapat saya bahwa ada perubahan di Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula mereka pemberantasan dengan OTT, ini mereka kurangi. Pandangan saya bahwa ini mereka kurangi, tapi ke arahnya ke pencegahan. Pencegahan dari tindak pidana korupsi. Kalau orang sering ditangkap, kepala daerah, menteri ditangkap, akan memberikan dampak investasi ke negara Indonesia. 1 menit lagi. Oh, demikian, Pak. Terima kasih Ketua, cukup. Baik, terima kasih, Prof. Kita lanjutkan, Dr. Andes M. Taufik, Hajat MSI. Silakan, Pak. Terima kasih, pimpinan. Saudara Dr. Adli, pertama saya mengucapkan selamat kepada saudara atas capaian saudara sehingga sampai ke tahap ini. Dari awal peserta seleksi calon hakim agung 100-an lebih, sekarang tinggal 24 orang dan 1 diantaranya adalah saudara. Terima kasih. Terima kasih atas prestasi ini. Saudara Adli, tentu dalam usaha upaya ikhtiar saudara sampai ke tahap ini, tentu tidak mudah jalan yang saudara lalui. Sehingga mungkin banyak usaha dan upaya yang saudara lakukan. Oleh karena itu saya ingin tahu kira-kira apa yang melatar belakangi dan motivasi saudara untuk mengikuti seleksi calon hakim agung ini. Silakan. Terima kasih. Pertama, memang tidak mudah untuk ikut seleksi pada hakim agung ini. Pertama, karena posisi saya sebagai hakim head of tipikor, yang di dalam persyaratan itu mensyaratkan ada pengusul. Pengusul ini dari lembaga atau organisasi. Untuk itu saya sudah berusaha dan mendapatkan pengusul. Kemudian yang melatar belakangi yang pertama sekali adalah saya sangat miris dengan tidak kembalinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini, dengan tidak kembalinya uang negara ke negara. Kita memberantas korupsi, orang memang sudah dihukum. Orang lain memang tidak akan melakukan itu. Orang yang sama tidak akan melakukan. Orang lain diharapkan tidak melakukan. Tapi hal urgen yang paling saya sayangkan adalah
uang negaranya tidak kembali. Dan nilainya banyak, triliunan yang tidak kembali. Bahkan ada putusan pengadilan yang sudah ingkrah, yang dibebankan kepada orang itu, mereka tidak mengembalikannya kepada negara. Tapi mereka lebih memilih mengganti badan daripada uangnya membayar. Untuk itu saya sangat berharap kalau saya diberi kesempatan menjadi hakim agung, ini harus dibenahi. Bagaimana uang negara ini kembali ke negara. Saya ada menawarkan konsep bahwa bagi yang mengembalikan kerugian keuangan negara ini, mereka harus mendapatkan kepastian hukum bahwa hukumannya akan dikasihkan hukuman maksimal dari ancaman pokok yang ada yang disampaikan di dalam undang-undang. Mereka bisa dikasihkan hukuman minimal kalau mereka sudah mengembalikan uang ini ke negara secara maksimal. Ini yang saya berharap, makanya dengan ada penerapan pasal 2, pasal 3 ini, saya sangat berharap memang semua diterapkan dan dilakukan oleh seluruh institusi yang bergerak di bidang dunia korupsi, di pengadilan tindak pidana korupsi. Bahkan di kejaksaan dan di penyidiknya juga tahu, kepada mereka juga dikasih tawaran, harus diberikan ruang oleh hukum. Mereka menawarkan kepada orang ini, Anda harus mengembalikan, Anda akan dikasih hukuman yang ringan, hukuman yang minimal kalau Anda mengembalikan. Tapi mereka tetap dihukum, bukan mereka tidak dihukum. Jadi tiga tujuan ini bisa tercapai. Tapi sampai hari ini menurut saya belum. Untuk mengembalikan kerugian keuangan negara belum tercapai. Ini harapan saya. Kedua, saya juga ikut seleksi ini adalah sebagai jenjang karir saya dan harapan dari semua hakim untuk berkiprah di Mahkamah Agung. Ketiga, juga tidak bisa saya pungkiri bahwa untuk memenuhi keperluan istri dan anak-anak saya. Terima kasih. Baik, ya sesama kita tahu, termasuk juga saudara mungkin juga mengetahui bahwa tugas Hakim Agung itu sangat berat. Karena di samping sebagai pengadil, Hakim Agung itu juga harus menjadi role model dari ribuan hakim 4 lingkungan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi untuk bisa mencapai apa yang saudara inginkan, seperti yang saudara sebutkan tadi, tentu saudara punya konsep, punya punya visi dan misi dalam menggapai dan mencapai apa yang ingin saudara capai gitu. Kira-kira apa visi misi saudara dalam rangka saudara untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi nanti ketika Anda dipercaya jadi Hakim Agung. Silakan. Terima kasih. Ini perma baru berlaku Perma nomor 1 2020 ini baru diberlakukan pada tahun 2020. Saya sangat berharap dengan adanya perma ini bisa dilaksanakan oleh seluruh aparat di pengadilan, termasuk oleh Mahkamah Agung sendiri. Kemudian ada hal-hal di perma ini yang belum mencakup. Intinya tidak ada satu aturan ini yang sempurna. Jadi ini akan kita sempurnakan. Saya kalau punya suara akan menyampaikan hal ini kepada Ketua Kamar, bahwa di sini kita harus ada kepastiannya bagi yang mengembalikan kerugian keuangan negara, mereka diberikan hukuman minimal dari ancaman hukuman pokoknya. Mereka bisa diberikan hukuman minimal itu kalau mereka mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara itu. Kemudian saya menawarkan lagi bahwa kalau saya punya suara, itu pasal 4 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu harus ditambahkan lagi. Bahwa di pasal 4 itu pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapuskan tindak pidana. Oke, tapi
Pengembalian itu apa yang akan didapat oleh orang yang mengembalikan ini? Ini tidak ada. Makanya saya menawarkan ini dirubah, ditambah. Apakah pemerintah dengan DPR menambah ini? Bagi yang mengembalikan kerugian keuangan negara ini sekian atau maksimalnya sudah dikembalikan seluruhnya, mereka hanya akan dihukum antara rank ini. Contohnya antara 4 tahun sampai 5 tahun atau antara 2 tahun sampai 4 tahun. Ada rank, ada kepastiannya, tapi dilegalkan, bukan tidak legal. Ini harapan saya. Jadi orang akan mengembalikan, dia ada kepastian ketika diadili. Saya kalau mengembalikan kerugian keuangan negara, saya akan dihukum hanya sekian. Ini harus ada. Kalau sekarang ini tidak ada, walaupun mereka mengembalikan, dihukum rendah oleh pengadilan tingkat pertama, kemudian di Mahkamah Agungnya mereka dihukum tinggi lagi karena nilai kerugiannya tinggi. Tapi mereka sudah mengembalikan semuanya. Ini tidak ada kepastiannya. Untuk itu saya berharap ada kepastian mengenai ini. Terima kasih. Baik. Sampai saat ini kita masih melihat fakta, menemukan fakta bahwa masih ada hakim yang terkena OTT. Nah, menurut saudara, apakah peristiwa-peristiwa ini berkaitan dengan masalah moralkah atau integritas moral, atau dalam bahasa agama disebut sebagai akhlakul karimah? Banyak hakim yang integritasnya sedemikian rendah gitu, atau memang sebagian kita menganggap peristiwa-peristiwa itu sebagai suatu hal yang lumrah saja. Gimana Anda melihatnya? Terima kasih. Kalau pendapat saya bahwa ini adalah menyangkut integritas dan moral daripada hakim itu sendiri. Kalau dari sisi aturan sudah cukup, dari sisi kode etik sudah cukup, dari sisi pengawasan sudah cukup rasanya. Tapi memang kalau memang moral dan integritas itu, ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa hanya ini karena moral, karena integritas saja. Kalau dari sisi aturan sudah jelas, bahkan setiap pengawasan dikasih pembinaan, ada kawasan pembinaan, ada rapat, sudah disampaikan semua. Mereka tahu ada kode etik, ada apa, ada. Mereka sudah tahu semua, tidak ada yang tidak tahu itu. Terima kasih. Satu menit. Kita juga mengenal masalah kemandirian lembaga peradilan. Ada yang dinamakan dengan kemandirian institusional, kemandirian fungsional, dan kemandirian personal. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kemandirian tersebut? Silakan. Kemandirian ketika fungsinya sebagai hakim, mereka menjalankan fungsinya itu dengan tanpa dipengaruhi oleh lembaga lain. Contohnya di pengadilan itu ada sekarang namanya undang-undangan dari Pemda itu Pak. Padahal itu sekarang ini alhamdulillah sering tidak dihadiri oleh kalau hal-hal yang tidak urgen yang menyangkut dengan lembaga pengadilan tidak dihadiri atau dihadiri dengan diwakilkan kepada hakim yang ditunjuk. Sementara kemandirian personalnya, hakimnya itu memang harus mandiri, harus punya sikap dia dari dalam dirinya sendiri itu. Bahwa ketika ada keyakinannya bahwa ini orang bersalah, maka dia akan hukum bersalah. Kalau mereka keyakinannya orang ini memang tidak bersalah, maka seharusnya dia memutuskan tidak bersalah. Walaupun akibatnya ada pengaruh-pengaruh, ada ancaman-ancaman, ada pengaruh lain yang mengakibatkan pendirian dia itu berubah. Demikian. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan pada Penjahit Kadafi SHLMBC. Silakan Pak Kadafi. Terima kasih Ketua.
Dr. Adli di sini Pak. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa sebelum menjadi hakim ad hoc tipikor Bapak adalah seorang advokat. Ya, betul. Oke, pertanyaan saya yang pertama, apakah Bapak pada saat menjadi advokat pernah bertindak sebagai penasehat hukum dari tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi? Pernah. Oke, seberapa sering Pak? Kebetulan pada saat itu saya masih menjadi anggota dari pimpinan saya, bukan ketika saya membuka kantor sendiri tahun 2005. Tapi tahun itu kejadiannya sekitar tahun 2004. Bahwa ketika itu saya menjadi anggota, ada 3 orang terdakwa tindak pidana korupsi yang saya ikut di dalamnya menjadi penasihat hukumnya. Oke, terima kasih jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apakah sebelum menjadi hakim ad hoc tipikor, Bapak pernah menjadi whistleblower atau orang yang melaporkan atau orang yang membongkar adanya suatu tindak pidana korupsi? Belum pernah, Pak. Oke. Pertanyaan berikut, apakah dalam kapasitas Bapak sebagai advokat maupun sebagai seorang pembelajar hukum, ya, saya lihat Bapak cukup rajin menempuh pendidikan hukum hingga ke level S3. Apakah Bapak pernah terlibat dalam upaya-upaya sistematis untuk mendukung pencegahan korupsi di lembaga tertentu? Jika iya, tolong jelaskan secara konkret apa itu peran Bapak. Terima kasih. Ketika menjadi advokat tidak pernah. Namun ketika setelah saya sekarang ini sering dimintai menjadi narasumber dalam upaya-upaya pemberantasan. Ya, pertanyaan saya sebelum Bapak menjadi hakim ad hoc tipikor. Sebelumnya belum pernah, Pak. Oke, karena begini Pak. Dalam konsep pengadilan tipikor, ya, atau pengadilan khusus secara umum, itu keberadaan hakim ad hoc itu diharapkan oleh publik, oleh pembentuk undang-undang sebagai salah satu solusi bagi permasalahan keahlian atau spesialisasi dan bagi permasalahan integritas di kalangan hakim atau di lembaga peradilan dalam menangani perkara-perkara tipikor. Nah, seharusnya mereka yang menjadi hakim ad hoc tipikor itu adalah orang-orang yang punya pengalaman, punya pengetahuan, punya semangat, punya kontribusi konkret dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di segala aspek, baik pencegahan maupun penindakan. Nah, pertanyaan saya Pak, karena 3 hal tadi sebelum Bapak menjadi hakim ad hoc tipikor, ya, Bapak nyatakan pernah menjadi penasihat hukum dari terdakwa atau tersangka tindak pidana korupsi, kemudian Bapak tidak pernah membuat laporan atau membongkar satu praktek korupsi, lalu Bapak juga tidak pernah berkontribusi secara konkret dalam upaya pembentukan sistem yang bisa mencegah tindak pidana korupsi. Pertanyaan saya, pada saat Bapak mengikuti proses seleksi sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi, apa motivasi Bapak dan apa yang membuat Bapak merasa layak? Terima kasih, karena ketika untuk membongkar, menginisiasi tindak pidana korupsi memang saya tidak pernah sama sekali.
Namun ketika sebagai anggota ada advokat-advokat yang demo di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada saat itu, saya ikut sebagai peserta. Ada pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada saat itu. Saya hanya sebagai peserta. Kemudian ketika saya ikut menjadi hakim ad hoc tipikor, saya merasa mampu. Modal saya integritas, moral. Alhamdulillah sampai hari ini teman-teman saya di advokat dulunya sangat yakin bahwa saya sampai hari ini masih memegang teguh moral dan integritas saya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Oke, setelah Bapak menjadi hakim ad hoc tipikor di PN Jambi, apa yang membuat Bapak berbeda? Apa yang Bapak kontribusikan konkret ya, membuat Bapak berbeda dari hakim-hakim karir yang menangani tindak pidana korupsi? Dan apa kontribusi konkret Bapak dalam penanganan, pemeriksaan maupun memutus perkara tindak pidana korupsi? Terima kasih. Kontribusi konkretnya, mayoritas setiap saya yang menjadi anggota majelisnya, putusan selalu saya diberikan tanggung jawab untuk membuatnya. Kemudian hal konkret lagi yang pernah saya lakukan adalah ketika ada OTT KPK di Jambi, pada saat itu ada penuntut umum dari KPK menyatakan bahwa anggota DPRD itu adalah pegawai negeri. Saya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak sependapat dengan itu. Karena saya berpendapat bahwa anggota DPRD ini mereka bukan pejabat negara, tapi penyelenggara negara. Ini hal konkret yang sampai hari ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi merubah sikapnya bahwa seluruh anggota DPRD ini sekarang bukan sebagai pegawai negeri, tapi adalah penyelenggara negara di daerah. Saya maaf Pak, saya kebetulan mengikuti khusus isu tersebut. Memang dulu sejak di masa KPKPN ada perdebatan apakah anggota DPRD itu merupakan penyelenggara negara atau tidak. Jadi kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang baru, Pak. Bukan sesuatu yang baru. Nah, sekarang saya mau lanjut ke pertanyaan saya berikutnya. Bapak bisakah memberi satu contoh ya mengenai putusan tindak pidana korupsi yang menurut Bapak terbaik, Bapak hasilkan bersama anggota majelis yang lain, di mana pendapat hukum Bapak diakomodasi dan diapresiasi oleh anggota majelis lainnya, atau bahkan oleh para pihak. Silakan. Terima kasih. Saya sampaikan aja praktek pengalaman saya ketika mengadili kepala sekolah yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi di Jambi itu, di suatu daerah di Jambi. Dalam hal ini mereka mendapat dana hibah untuk membangun dua lokal. Karena mereka melaksanakannya secara swadaya, sehingga uang ini berlebih. Oleh kepala sekolah ini berdasarkan rapat dengan majelis guru yang lain, dibangun 3 sekolah. Masih juga sisa uangnya karena swakelola, mereka yang melaksanakan sendiri. Tapi dalam pelaksanaannya membangun lokal yang ketiga ini, karena masih juga ada uangnya, mereka bangun sumur, mereka bangun kantin, mereka bangun WC. Oleh penyidik pada saat itu dinyatakan bahwa mereka melakukan tindak pidana korupsi atas tuduhan karena tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya. Alhamdulillah kami sepakat bahwa membebaskan ibu ini pada saat itu. Karena memang... Oke, satu lagi, belakangan... 1 menit lagi. Ya, banyak putusan pengadilan hanya mengikuti tuntutan JPU. Apakah Bapak pernah memutus di atas tuntutan JPU dalam perkara tipikor? Tolong singkat aja, Pak. Pernah,
Bahkan tuntutan dari KPK untuk OTT pemberi suap itu 2,5 tahun, kami putuskan ada yang 4 tahun sesuai dengan perbuatan mereka, ada yang 3,5 tahun, ada yang 3 tahun. Berbeda-beda, kan menurut peran mereka masing-masing. Itu terdakwanya akan tahu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Adli. Terima kasih. Kita lanjutkan pada Dr. Joko Sasmito. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Adli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Adli, seingat saya pernah daftar hakim ad hoc tipikor ya, tingkat kasasi ya? Iya, pernah sampai wawancara juga Pak. Oke, sampai wawancara ya, seingat saya memang iya pernah ya. Kalau nggak salah itu tahun 2019 ya? Iya Pak. Oke, Pak Adli, saya ingin menyoroti terkait dengan karya tulis saudara pada saat seleksi calon hakim agung ya, terkait dengan Mahkamah Agung dalam disparitas putusan gitu ya. Calon mengatakan bahwa Mahkamah Agung harus mengawasi putusan-putusan hakim yang menyimpang dari Perma nomor 1 tahun 2020 ya. Tadi pada saat Pak Taufik menanyakan, Pak Adli juga menyinggung ya masalah Perma nomor 1 tahun 2020 walaupun itu khusus untuk tindak pidana korupsi ya. Nah, pertanyaan saya, apakah hakim ya tadi kan harus mengawasi gitu dan bisa diberikan sanksi oleh Mahkamah Agung. Apakah hakim yang tidak melaksanakan Perma nomor 1 tahun 2020 itu memang dapat dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung? Bisa dijelaskan, silakan. Terima kasih. Sampai hari ini belum ada aturan yang menyatakan bahwa di Perma itu juga tidak ada aturannya yang menjelaskan bahwa hakim yang melanggar ini tidak ada menentukan mengenai sanksinya. Kedepannya inilah yang saya harapkan, bahwa bagi yang melanggar ketentuan ini, itu mereka harus diberikan sanksi. Ini kedepannya. Pada hari ini belum ada ketentuan yang menyatakan orang ini. Karena mereka di dalam praktek di bawah atau di pengadilan, sepanjang tidak ada sanksi, kan tidak ada sanksinya katanya. Kan tidak ada sanksinya melanggar ini. Contoh konkret saja. Untuk menetapkan perkara tipikor itu kan maksimalnya cuma 7 hari menetapkan hari sidang pertama. Saya wanti-wanti, ini jangan sampai lewat daripada 7 hari kerja. Tapi kan tidak ada sanksinya kata mereka, sehingga mereka menetapkan suka-sukanya. Ada yang 10 hari, ada yang 14 hari, karena memang tidak ada sanksinya. Dan ini tidak akan terpantau, karena memang itu. Tapi saya tetap konsen, kalau saya yang ada di majelis itu, tetap saya sampaikan sidangnya harus 7 hari sebelum sidang, karena undang-undangnya menyatakan begitu. Demikian juga dengan Perma ini. Di Perma ini bagi yang melanggar tidak ada ketentuannya bahwa akan dikenakan sanksi. Kedepannya saya berharap ini dapat disosialisasikan, disampaikan oleh Ketua Kamar atau si Ketua Mahkamah Agung atau apa bagi ini atau Bawas, bahwa ini yang melanggar ketentuan ini tanpa mengurangi rasa independensi daripada hakim itu, mereka harus membuat kenapa mereka melanggar ini. Ada pertimbangannya. Jangan sampai tidak ada di pertimbangannya apa yang menyebabkan dia melanggar daripada Perma ini. Kalau bisa memang tidak melanggar sama sekali dari Perma ini. Karena mereka berpendapat bahwa independensi hakim itu ketika ada hal-hal yang berbeda ini. Kita akan independen. Ini yang disampaikan. Terima kasih. Oke, calon sudah menghubungkan ya antara Perma nomor 1 2020 dengan independensi. Nah, justru ini menjadi pertanyaan saya kan gitu. Kalau katakanlah ada Perma ya, sepengetahuan saya itu hanya pedoman ya. Kemudian nanti saran calon harus ditambah gitu adanya sanksi. Justru saya mempertanyakan dengan kaitannya yang dinyatakan oleh calon sendiri
hakim punya kemandirian, hakim punya independensi. Nah kalau pedoman itu nanti mutlak harus diikuti, kemudian kalau tidak melakukan itu bisa diberi sanksi, justru pertanyaan saya bagaimana dengan adanya independensi hakim itu? Silahkan dijawab. Terima kasih. Maka saya sampaikan bahwa kalau ada yang melanggar, mereka harus terbaca di putusan itu, berdasarkan ini mereka melanggar. Ada pertimbangan hukumnya. Tidak ujuk-ujuk tahu-tahu di mereka melanggar itu. Sampai hari ini kadang-kadang kawan-kawan belum melaksanakan itu. Mereka hanya hal-hal yang meringankan, baru menyampaikan hal seperti itu. Tapi tidak ada pertimbangannya. Alhamdulillah kalau saya yang membuat putusannya, saya sudah uraikan seperti yang disampaikan dalam perma itu, kenapa dia dihukum seperti ini. Saya sampaikan berdasarkan perma ada kadar kesalahannya, ada kerugian keuangan negaranya yang sudah kembali, ada mereka yang tidak memperoleh keuntungan, tidak memperoleh uang itu tidak didapat oleh dia. Kalau kita akan meringankan melanggar perma itu, kita sampaikan hal itu di dalam putusan kita, Pak. Oke, saya lanjutkan. Tadi Pak Adli karena sudah menyinggung terkait dengan perma itu dihubungkan dengan putusan-putusan hakim gitu ya. Saya masih ingat ada semacam instruksi, kalau nggak salah instruksi Mahkamah Agung, yang sebenarnya instruksi ini sudah cukup lama gitu ya. Tetapi saya berpendapat bahwa instruksi ini masih relevan untuk dipedomani para hakim ya. Terkait dengan instruksi Mahkamah Agung nomor 2015 ya, yang menyarankan bahwa diharapkan hakim di dalam memutus perkara itu minimal ada 5 elemen penting gitu agar para hakim menghasilkan putusan yang eksekutable gitu. Masih ingat nggak kira-kira 5 elemen unsur penting ya yang menurut instruksi Mahkamah Agung itu, ini sebenarnya sudah lama kalau nggak salah tahun 1998. Apa saja 5 unsur-unsur penting yang harus dipenuhi dalam putusan? Silakan. Pertama, hakim itu memang harus melihat fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, menghubungkan dengan harus ada 2 alat bukti. Sebentar, itu secara umum ya. Enggak, ini maksudnya isi dari instruksi ya, instruksi. Mungkin saya pancing lah, salah satunya di situ putusan itu harus mengandung isi, putusan itu harus etos gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan. Kedua apa, 3 apa itu. Kalau secara umum memang iya ya yang disebutkan itu, orang sudah paham lah. Silakan. Ya, hakim dalam membuat putusan itu memang harus jelas apa yang dia putuskan itu. Bahwa harus tegas, harus ada di pertimbangannya. Kenapa dia membuat seperti itu putusannya. Demikian. Oke, nanti Pak Adli bisa dicari ya. Instruksi Mahkamah Agung nomor 2015. Ke pertanyaan berikutnya ya. Pak Adli, ini sebenarnya sampai dengan sekarang ya, karena saya sendiri pun lama jadi hakim ya, ada semacam perdebatan gitu loh di Mahkamah Agung ini, adanya 2 aliran gitu ya, antara aliran legisten, ada yang aliran mengutamakan rasa keadilan gitu ya. Nah pertanyaan saya, istilah yang sering kita dengar ada paradigma atau aliran legisten itu bisa dijelaskan unsur-unsur atau inti yang dianut dalam aliran legisten itu apa aja sih, itu pandangan-pandangan dari aliran legisten. Silakan. Pas, Pak. Jadi enggak ya, coba mungkin saya pancing lah, kan memang ada aliran legisten, legisme ya. Artinya kan ada yang berpendapat hakim itu corong undang-undang dan sebagainya. Bisa diberi pembahasan lah atau mungkin penjelasan. Apa sih aliran legisten itu, ciri-cirinya? Terima kasih, Pak. Kalau menurut pendapat saya, hakim yang dikatakan corong undang-undang
Kalau undang-undangnya mengatakan begitu, ya itulah putusannya. Tapi walaupun undang-undangnya menyatakan begitu tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, mereka tetap memegang teguh daripada aturan yang ada itu, gitu Pak. Nah. Kemudian hakim yang lebih mengutamakan keadilannya daripada hakim yang sebagai corong undang-undang itu, inilah yang saya harapkan, dan saya termasuk mungkin ke sini Pak. 1 menit lagi. Oke, mungkin saya lanjut ya. Kebalikannya tadi kan saya bilang ada aliran yang dikatakan mengutamakan rasa keadilan gitu. Dia menggunakan doktrin kontra legem gitu. Artinya hakim itu bisa menyimpangi. Nah, coba jelaskan alasan sih aliran yang mengatakan mengutamakan rasa keadilan. Ini hakim-hakim muda ini biasanya menganggap dirinya aliran progresif gitu. Bisa diberi penjelasan itu. Makna dari kebalikan dari aliran legisme atau legisten yang mengutamakan rasa keadilan. Silakan. Kalau saya memang tujuan dari pengadilan atau masyarakat mencari keadilan itu, memang keadilan inilah tujuan utama daripada masyarakat itu. Makanya saya berpendapat rasa keadilan inilah yang lebih diutamakan daripada dengan hakim sebagai corong undang-undang ini. Tapi tetap dengan ada dasar hukumnya gitu. Hakim ini bisa menyampaikan dengan ada aturannya, kemudian mereka membuat pendapat pertimbangan dia sendiri untuk memenuhi rasa keadilan itu. Gitu. Oke, penutupnya jadi saudara mengikuti yang mana dari dua aliran itu? Mengutamakan rasa keadilan itu Pak. Saya tetap itu. Oke, cukup Pak Ketua. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada Dr. Parman Suparman. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Saya juga akan bertitik tolak karena saudara adalah hakim ad hoc ya. Ini ada suatu masalah yang memang masih menjadi polemik. Yaitu mohon didekatkan Pak mic-nya. Yang selalu masih menjadi polemik yaitu mengenai masalah dengan diterbitkannya, dikeluarkannya putusan MK ya, yang 003 PU 4 Tompawi dan 2006, yaitu yang mencabut penjelasan pasal 2 ayat 1. Dan di pasal 2 ayat 1 itu ada mengenai hal yang menyangkut perbuatan hukum material. Saya ingin minta pendapat saudara, tanggapan saudara, bagaimana keputusan MK tersebut terpengaruh terhadap peradilan, khususnya tentu adalah dalam perkara korupsi. Walaupun secara konsisten saya sudah tahu Mahkamah Agung kemana, tapi saudara harus punya pendapat ya. Coba dikemukakan. Terima kasih. Saya sejak adanya putusan MK tersebut 03 bahwa memang harus ada perbuatan aturan tertulis yang dilanggar bagi yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Jadi ada aturan tertulis yang dilanggar baru memenuhi dia unsur melawan hukum itu. Kalau tidak ada aturan tertulis yang dilanggar atau hanya mencederai rasa keadilan masyarakat yang tidak ada ukurannya sehingga tidak ada kepastian hukumnya. Saya sependapat dengan itu. Jadi saudara berpegang pada aliran awal-awal hukum formil ya? Iya, melawan hukum formil. Kalau demikian, bagaimana sikap saudara
sebagai hakim bawahan terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung yang tetap memperlakukan perbuatan melawan hukum material dengan fungsi positif ya. Terima kasih. Saya tentu tidak bisa mengomentari putusan itu, tapi kalau saya tetap harus ada, kita ikuti aturan. Aturannya sekarang dengan adanya putusan MK ini, maka melawan hukum itu harus melawan hukum formil, tidak bisa melawan hukum material yang diartikan dengan yang mengambil dengan tetap mengutip putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi jurisprudensi itu. Tentu saya tidak bisa mengomentari putusan yang dibuat oleh hakim-hakim agung yang tetap memegang bahwa hukum material yang disampaikan oleh pendapat mereka dalam putusannya. Ya, jadi saudara betul-betul melaksanakan bahwa putusan MK itulah erga omnes ya untuk siapapun juga. Tapi dari lain hal, dari sudut lain itu dari baik akademisi maupun praktisi ada yang berpendapat bahwa kalau semata melawan hukum formil yang diterapkan itu akan banyak yang lepas ya. Nah ini ada kaitannya yang akan saya tanyakan kemudian ya. Tadi yang saya maksud tadi kan melawan hukum material dengan fungsi positif yang dilakukan di Mahkamah Agung. Nah itu ada melawan hukum material dengan fungsi negatif. Itu apa itu melawan hukum dengan fungsi negatif itu? Melawan hukum, fungsi melawan hukum negatif ini, walaupun aturan undang-undang tidak menyatakan bahwa dia melanggar aturan itu, tapi kalau sudah mencederai rasa keadilan masyarakat, maka dia tetap dianggap melawan hukum. Inilah yang yang dinyatakan oleh MK bahwa melawan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dicabut. Itu fungsi positif ya, yang saya itu kan fungsi negatif. Jadi fungsi negatif itu apa? Hal-hal yang bisa melepaskan atau menjadi alasan pemaaf apabila orang melakukan perbuatan melawan hukum ya. Nah ini kasus jurisprudensi sudah lama itu di Pengadilan Negeri Singkawang ya. Dan saya sebetulnya ingin mengkaitkan dengan pendapat saudara tadi. Kalau sudah membayar rugi itu semua tidak ada yang ini, sudah dibayarkan semua sehingga kerugian negara tidak ada. Harus buat peraturan baru. Apa tidak bisa lewat fungsi tadi materi secara negatif tadi. Jadi kan fungsi negatif itu mengatakan kalau negara tidak dirugikan, masyarakat dilayani, dia sendiri tidak diuntungkan, itu yang negatif itu. Apa tidak bisa? Karena kalau nunggu undang-undang yang lama, apa bisa saudara sebagai hakim akan mengarahkan pada rekan-rekan nanti di sana, kalau terjadi orang sudah semuanya, bukan hanya sekedar kerugian negara, saya kembalikan semua mengenai biaya penyidikan, biaya peradilan dan sebagainya. Dan dia kembalikan semua itu. Terus ya berarti kan dia tidak diuntungkan. Terus dia negara juga tidak rugikan. Mungkin masyarakat diumumkan kalau kebetulan itu dalam bidang-bidang uang itu dalam bidang-bidang pelayanan umum. Bagaimana pendapat saudara? Terima kasih. Saya tidak sependapat dengan itu. Kalau mereka sudah mengembalikan tapi tidak dihukum, tidak diperiksa, tidak menjalani hukumannya, karena ini malah akan menjadi blunder. Orang akan banyak melakukan tindak pidana korupsi. Oh, toh nanti kalau kita disidik kita tinggal mengembalikan.
Makanya saya tiga tujuan ini harus tercapai. Orangnya jera, orangnya dihukum, kemudian uang kembali, orang lain juga tidak melakukannya. Ini makanya dia tetap harus dihukum. Ini yang saya garis bawahi, Pak. Oh, jadi saudara tidak setuju ya dengan ada alasan pemaaf yang bersifat tidak berdasarkan hukum positif ya, tidak apa-apa. Jadi itu hanya saya memberikan pengalaman, dan saudara harus baca kembali bagaimana, karena itu sangat latar belakang filosofi dan lainnya cukup bagus ya. Saya kira cukup. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Wamen. Selanjutnya dari saya, Saudara calon Dr. H. Adli SHMH. Saudara mendaftar kamar pidana, betul? Siapa? Bukan Advok Tipikor ya? Bukan, Pak. Jadi saya ingin bertanya yang mungkin lebih ke pidana umum. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan, apa yang membedakan secara konseptual antara pidana umum dengan pidana korupsi yang sering disebut dengan extraordinary crime? Jelaskan perbedaan keduanya. Terima kasih, Pak. Tindak pidana korupsi ini tindak pidana yang sudah meliputi lintas negara, kemudian tindak pidananya memakai teknologi yang canggih, kemudian menyengsarakan kehidupan rakyat, merugikan keuangan negara. Sementara kalau tindak pidana umum, dia hanya diri pribadi antara orang per orang. Ini yang saya garis bawahi. Kalau tindak pidana umum, kalau mereka melakukan pembunuhan antara si A dengan si B, maka mereka hanya antara mereka gitu, Pak, pribadi. Maksudnya kalau pidana umum itu hubungan orang per orang, begitu? Bukan. Ini kan tidak menyangkut menyengsarakan orang lain yang tidak tersangkut dengan persoalan itu. Kalau tindak pidana korupsi, ini akan menyangkut kepada hajat hidup orang banyak, karena makanya dia dikatakan sebagai tindak pidana yang extraordinary crime. Baik, sekarang extraordinary crime dari pidana korupsi ini, itu dasar hukumnya ada di mana? Yang kedua, yang membuat dia menjadi extraordinary itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Pertamanya muncul di Undang-Undang KPK yang lama, Undang-Undang 30/2002. Di sana dinyatakan oleh undang-undang itu bahwa tindak pidana korupsi ini sebagai tindak pidana yang extraordinary crime. Kemudian kenapa dia dikatakan ekstra? Karena dia tindak pidananya itu bisa lebih diperjelas di pasal berapa misalnya? Atau di mana? Izin Pak, lupa. Izin Pak, lupa pasalnya. Lanjutkan. Kemudian kenapa dia dikatakan ekstra? Ya karena dilakukan oleh orang-orang yang intelektual, orang-orang yang transnasional, bahkan internasional. Tindak pidana ini menyengsarakan kehidupan masyarakat, dilakukan bahkan dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Kemudian yang melakukan ini rata-rata adalah penyelenggara negara,
atau pejabat negara. Baik. Saya kira pertanyaan untuk hal yang berkaitan dengan pidana cukup, berkaitannya dengan korupsi cukup. Saya ingin pidana umum. Dulu ada kasus tahun 2009 tentang nenek nipah yang mencuri kayu lalu dituntut pidana. Ya. Menurut Anda, seorang tua yang kemudian hanya mengambil beberapa batang kayu, kemudian diperkarakan pidana dan dijatuhi sanksi pidana. Menurut Anda, apakah ini bukan sesuatu yang berlebihan atau bagaimana pendapat saudara? Terima kasih. Kalau saya tidak sependapat bahwa dia harus dihukum pidana. Karena memang niat jahat daripada nenek ini itu tidak ada sama sekali. Dia hanya untuk keperluannya mengambil barang yang hanya beberapa, atau nenek Mina ini yang kakao ya Pak ya, untuk keperluan dia pribadi. Jadi niat untuk melakukan kejahatan itu memang tidak ada. Walaupun pada saat itu dia tidak tahu sama sekali bahwa ini adalah tindak pidana, bahwa barang ini adalah milik dari perusahaan PTP, nggak salah saya. Jadi saya tidak sependapat dia harus dipidana. Baik. Tetapi orang melakukan tindak pidana bisa dipidana tidak selalu karena tindakan pidana, artinya tidak ada mens rea. Misalnya saya atau seseorang menabrak orang kemudian mati, kecelakaan. Di sana tidak ada itikat jahat, tapi bisa dipidana. Bagaimana Anda menghubungkan dua kasus tadi? Terima kasih. Konsistensi jawaban Anda yang saya. Ya, siap. Kalau di sini dia yang dikenakan itu adalah karena kelalaiannya. Kalau dalam kasus yang seperti itu ada hal-hal seperti ini, hukum yang hidup di tengah masyarakat yang berkembang yang tidak harus sampai ke pengadilan. Saya pernah sebagai advokat melaksanakan itu dulu ketika klien saya menabrak orang, klien saya ketakutan, saya laporkan, saya temui keluarganya, saya selesaikan dengan keluarganya segala kebutuhannya, saya sampaikan dengan mufakatan jahat, tidak ada sama sekali bahwa ini tindak pidana, saya sampaikan duka, akhirnya tindak pidana ini tidak sampai bermuara ke pengadilan. Tapi kalau sudah bermuara ke pengadilan, bagaimanapun hukum menyatakan bahwa itu termasuk tindak pidana, maka ini orangnya akan dihukum. Tergantung hukumannya bagaimana, itu tergantung daripada hakimnya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Pak, saya ingin jawaban teoritis ya. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, sebenarnya hubungan antara pelaku usaha atau penjual dengan pembeli itu hubungan keperdataan. Tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pula tentang sanksi pidana.
Salah satunya adalah pasal 18 tentang klausula baku. Klausula baku itu syarat yang ditentukan oleh salah satu pihak, Pak. Misalnya, pelaku usaha itu tidak boleh menuliskan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Dan ini kena ancaman pidana. Menurut Anda, apakah ini secara teoritis ini bisa? Ya, hubungan perdataan yang kemudian dipidanakan. Terima kasih. Bisa, karena memang sudah ada kesepakatan, ada ketentuan yang menyatakan bahwa ini tindak pidana. Tidak dinyatakan tidak pidana, tapi kemudian dikenai sanksi pidana. Padahal itu hubungan keperdataan. Silakan Anda jelaskan. Izin Prof, gimana Prof? Jadi 1 menit lagi ini Mas, tolong dijawab dengan jelas. Jadi hubungan antara penjual dan pembeli itu hubungan keperdataan. Siap. Tapi dalam Undang-Undang Pelayanan Konsumen itu ada ada beberapa pasal yang dapat dikenai sanksi pidana. Ya. Menurut Anda bagaimana? Apakah hubungan keperdataan seperti tadi saya contohkan pasal 18 klausula baku, ya, itu dikenai sanksi pidana? Jelaskan. 1 menit. Tidak. Bahwa mengenai orang yang sudah kesepakatan mengenai bahwa ini adalah hubungan keperdataan, maka sanksi yang bisa atau upaya hukum yang bisa ditempuh adalah secara keperdataan. Walaupun di sana mereka sepakat bahwa ini bisa dituntut secara pidana. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Sukma Violeta SLLM. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, Pak Adli. Siapa? Sudah beberapa kali ya diwawancarai di sini. Jadi ya kan, mungkin sudah 3 kali. Nah, mungkin di kesempatan ini akan lebih baik lah ininya ya nantinya. Nah, saya sebenarnya juga jadi tidak bisa banyak bertanya ini karena sebenarnya sudah sering ya ditanyakan. Oke, tapi saya memulai dari ini Pak. Di dalam berkas yang Bapak serahkan kepada Komisi Yudisial, itu rekomendasi Bapak terhadap dari organisasi adalah berasal dari organisasi advokat. Padahal sebenarnya posisi Bapak saat ini adalah hakim gitu. Jadi tolong diterangkan kepada kami mengapa itu bisa terjadi dan tidak dihindari untuk terkait dengan organisasi advokat. Silakan Pak. Terima kasih. Ketika muncul pengumuman ada pembukaan calon hakim agung, saya menanyakan bahwa itu harus ada pengusul rekomendasi dari organisasi yang menyatakan organisasi. Saya yang pernah ikut organisasi hanya organisasi Peradi dan Kongres Advokat Indonesia. Makanya saya menanyakan kepada Ketua Peradi Jambi dan Ketua Kongres Advokat Indonesia di Kota Jambi. Apakah saya layak direkomendasikan untuk menjadi calon hakim agung dari organisasi saudara? Mereka jawab bisa, karena saya harus ada rekomendasi dari organisasi. Pada saat itu sejarahnya saya disarankan oleh teman saya pakai organisasi adat saja, karena saya memang advokat. Advokat mereka bukan PNS, tidak bisa diusulkan dari PNS, tidak hakim ad hoc, maksud saya hakim ad hoc, tidak bisa diusulkan dari karir, tidak bisa diusulkan dari PNS, tidak bisa diusulkan dari ini, harus ada pengusul.
Makanya saya cari organisasi. Ketika saya menanyakan ke panitia, nggak salah saya, harus organisasi Pak yang mengusulkan. Makanya saya minta rekomendasi itu. Nah, mereka tahu kan bagaimana saya, bagaimana tipe saya, tahu mau merekomendasikan, mau. Ini yang sampai. Terlepas dari mereka advokat atau tapi ini secara organisasi. Baik. Ya. Kalau di dalam kode etik hakim, Pak, ya, karena Bapak ini adalah mantan advokat. Ketentuan mana yang mengatur sikap Bapak sebagai hakim dan nantinya calon hakim agung terkait dengan advokat? Silakan diuraikan, Pak. Mengenai profesionalisme, bahwa hakim harus menjaga hubungan dengan advokat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan lupa, Bu. Ya, coba tadi Bapak sudah menyebut profesionalisme. Yang Bapak pahami profesionalisme itu apa? Ketika saya dalam memutuskan perkara atau mengadili perkara, saya memang harus tetap profesionalisme. Organisasi advokat yang sering bersidang di pengadilan tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara yang lagi saya adili. Saya akan tetap berpegang teguh pada prinsip dan kemandirian saya. Tidak ada hubungan karena memang saya kenal mereka, kemudian akan mempengaruhi kepada pertimbangan dan putusan-putusan yang saya ambil. Ini yang saya pahami, Bu. Profesionalisme bukan seperti itu ya, Pak. Coba ada hal lain yang mungkin menjadi prinsip sehingga menjadikan Bapak memahami bahwa ada hubungan yang terbatas antara Bapak sebagai hakim dan nantinya calon hakim agung dengan advokat. Iya, saya tetap harus menjaga bagaimana hubungan pribadi antara hakim dengan advokat, harus menjaga jarak, harus apa. Hal ini hanya rekomendasi yang saya minta hanya sebatas rekomendasi untuk mengusulkan saya bisa memenuhi syarat untuk menjadi hakim agung. Tidak lebih daripada itu. Ya, mengenai rekomendasi sudah ya, Pak. Ini tadi saya menanyakan prinsip apa yang sikap yang Bapak lakukan itu menjaga membatasi ini ya hubungan. Mohon dengan advokat. lebih dekat, Ibu. Sikap Bapak membatasi diri dengan advokat itu prinsip apa? Tadi Bapak mengatakan profesionalisme itu tidak tepat. Jadi prinsip apa kalau Bapak bisa ingat-ingat lagi dalam kode etik hakim? Prinsipnya ya saya harus bekerja profesionalisme, memang profesional, tidak memandang pribadi dia, tidak memandang advokatnya, bagaimana memperlakukan sama terhadap seluruh advokat yang beracara di pengadilan. Pak, itu kan sikapnya ya, itu sikapnya sudah seperti itu yang seharusnya. Kalau prinsipnya Bapak lupa ya. Baik, yang berikutnya ini kembali lagi Bapak sebagai mantan advokat, ya. Kalau Bapak mengadili perkara, bahkan sekarang juga sudah berlaku, apa yang Bapak lakukan jika perkara tersebut terkait dengan Bapak ketika menjadi advokat? Mohon diulangi, Bu. Ya. Jadi jika Bapak sudah ditunjuk nih sebagai anggota majelis, kemudian Bapak mengetahui bahwa perkara tersebut
terkait dengan pekerjaan Bapak dulu sebagai advokat, apa yang Bapak lakukan. Terima kasih. Saya akan menemui ketua pengadilan yang menunjuk saya sebagai anggota majelisnya. Saya melakukan permohonan, mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri menjadi majelis hakim dalam perkara tersebut. Terima kasih. Kembali lagi kalau Bapak ingat, itu prinsip apa Pak yang harus dipegang? Profesionalisme. Ya, kebetulan kurang tepat ya Pak. Tapi baik, cukup, terima kasih ya Pak. Cukup. Kepada saudara calon, Anda diminta untuk membacakan mohon maaf. Selanjutnya kepada Dr. Siti Nurjana. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi menjelang siang. Saudara calon Dr. H. Adli SH MH. Siang. Ya. Masih belum yakin jawaban atas pertanyaan Ibu Sukma baru saja. Oleh karena itu, saya kembali akan menanyakan bagaimana pendapat saudara, bagaimana saudara bisa meyakinkan saya dan teman-teman para panelis, terutama meyakinkan masyarakat. Ini jawaban saudara ini langsung bisa ditonton oleh seluruh masyarakat. Kembali lagi terkait 3 prinsip yang ada di 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pertama, terkait dengan masalah kemandirian, integritas, dan profesionalisme. Saya dari tadi itu mendengar jawaban saudara mulai pertanyaan Prof. Jimli sampai dengan Bu Sukma. Saya baca sampai tak ini lipet nih Pak Adli mengenai rekomendasi, kembali lagi ke rekomendasi terkait dengan saudara daftar sebagai hakim agung. Saya nggak habis pikir, apakah saudara ini mikir dampaknya apa enggak? Saudara meminta rekomendasi pertama dari Peradi, kedua dari Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Kota Jambi. Saudara tentunya memikir dampaknya apabila nanti saudara menjadi hakim agung, apabila Allah meridhoi. Apakah tidak terpikirkan bahwa bisa jadi yang memberi rekomendasi ini minta balas jasa? Kalau saudara nanti memutus perkara baik di Mahkamah Agung ini, mereka ini punya perkara kan sangat dimungkinkan. Nah, ini dulu sudah tak rekomendasikan. Apakah saudara tidak memikirkan itu? Nanti jawabannya. Ini terkait juga dengan kemandirian. Kemudian juga terkait dengan integritas. Tadi jawaban atas pertanyaan panelis sebelumnya kan saudara sangat percaya diri bahwa modal saya itu hanya integritas. Ini sebetulnya menurut saya belum begitu teruji karena saudara ini baru pengalaman 5 tahun sebagai hakim ad hoc PN Jambi, kemudian meningkat menjadi hakim ad hoc PT Jambi, sehingga baru menangani perkara-perkara tipikor di lingkungan wilayah hukum PT Jambi, belum menangani perkara di Mahkamah Agung yang begitu dahsyatnya berasal dari berbagai macam lingkungan peradilan, terutama di kamar pidana. Nah, itu bagaimana saudara bisa meyakinkan saya, teman-teman dan masyarakat. Integritas itu tidak konstan, saudara Adli. Integritas itu bisa saja berubah. Bisa saja yang sangat mempengaruhi integritas itu adalah lingkungan. Saudara kan belum teruji dengan lingkungan, saya terus terang aja. Iming-iming yang begitu dahsyat
menangani perkara yang sangat besar di Mahkamah Agung. Silahkan jawab. Terima kasih Bu. Memang sejarahnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hanya untuk memenuhi persyaratan, tapi saya tahu siapa ketua Peradi, modelnya, tipenya seperti apa, Jambi. Saya tahu juga siapa ketua Kongres Advokat Indonesia yang notabene berlatar belakang LSM. Dan dia tahu siapa saya. Makanya bisa enggak saya direkomendasikan ini, saya sampaikan tanpa ada persoalan ke depannya. Hanya yang menjadi persoalan mungkin orang lain akan memandangnya akan ada balas jasa. Alhamdulillah sampai hari ini hal itu mudah-mudahan tidak akan sampai terjadi dengan diri saya. Kemudian mengenai integritas, saya memang masih di daerah Jambi, tapi bagaimanapun daerah Jambi itu sudah menangani berbagai perkara yang menarik perhatian juga. Tidak bisa dinafikan bahwa Jambi itu dari dulu sering berperkara dengan yang sudah bahkan OTT KPK pertama aja sudah pernah dari Jambi. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya pun bahwa Jambi itu tidak boleh juga dibilang kecil, sudah masuk ke nasional semuanya. Untuk itu kalau saya menjadi Hakim Agung, saya berharap dan memohon kepada Allah bahwa tetap dengan kemandirian dan integritas saya. Mohon bimbingan, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Karena saya tidak bisa menjanjikan, meyakinkan lagi kalau memang masih ada keraguan tentang diri saya. Silakan. Baik, setelah lulus menjadi Hakim Agung itu tidak ada bimbingan Pak. Langsung dianggap sudah bisa langsung bekerja. Baik, kembali lagi kepada keyakinan itu tadi. Tadi ada pertanyaan panelis terdahulu bahwa saudara ini sebagai advokat juga pernah menangani atau membela perkara-perkara tipikor. Nah, yang ingin saya tanyakan dan ingin mendengarkan keyakinan saya terhadap jawaban saudara. Merubah mindset itu bukan hal yang gampang. Pertama, mindset saudara ini tadinya kan advokat. Advokat itu tugasnya apa sih Pak? Kalau tadi saya hubungkan dengan jawaban Bapak barusan. Apa sih tugas advokat? Ya, membela. Bagaimanapun mereka akan berharap membebaskan orang atau kliennya. Supaya yang minta tolong ke saudara menang. Itu mindset advokat. Sementara saudara sekarang menjadi hakim ad hoc, nantinya kalau lulus jadi Hakim Agung. Itu sangat berbeda mindsetnya. Hakim Agung itu harus memberikan rasa adil kepada pencari keadilan, kepada masyarakat, khususnya memberi rasa adil sehingga harus netral. Bagaimana mau merubah mindset kalau sekarang kan masih di PT Jambi itu kan juga istilahnya masih jauh dengan nanti tantangan yang akan dihadapi di Mahkamah Agung. Sekalian saja takut sudah sama Pak Ketua waktunya habis sekaligus. Ini masalah profesionalisme yang merupakan salah satu prinsip dari 10 prinsip. Saudara kan sekarang ini hakim ad hoc tipikor sehingga hanya memutus perkara-perkara tipikor.
Sementara saudara nanti kalau lulus itu memasuki kamar pidana, tidak hanya menyelesaikan perkara tipikor. Nah, apakah saudara sudah sangat yakin? Kembali lagi saya sampaikan bahwa Hakim Agung itu tidak ada pelatihannya. Kalau kemarin saudara sebagai Hakim ad hoc tipikor PNPT itu dididik di Megamendung sana 2 minggu. Tetapi besok sebagai Hakim Agung enggak, langsung sudah begitu dilantik presiden, begitu SK presiden dilantik KMA langsung dikasih berkas yang banyak banget Pak. Nah, itu bagaimana saudara menyikapi hal tersebut dan meyakinkan masyarakat yang sekarang nonton saudara? Terima kasih. Terima kasih Bu. Yang pertama, ketika saya menjadi advokat dulu dan ikut tim dalam perkara tipikor, saya adalah dalam istilah tim kami itu sebagai konseptor. 1 menit lagi. Kemudian untuk ini saya sangat yakin saya bisa. Saya masih muda, saya masih bisa mempelajari berkas-berkas, saya masih bisa walaupun dengan berkas yang banyak. Saya masih kuat, saya masih bisa, dan saya rasa bahwa saya sudah siap kerja untuk di Mahkamah Agung. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih pada para panelis. Saudara calon, Dr. Adli, SMA, Anda diminta membacakan fakta integritas. Siapa? Sebagai sebuah komitmen. Sebagai sebuah komitmen jika nantinya Anda lolos menjadi Hakim Agung. Oleh karena itu mohon dibaca dahulu dengan hikmat dan dibaca dengan tulus dan sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, fakta integritas. Saya, Dr. Haji Adli, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 4 Agustus tahun 2021, yang menyatakan Dr. Haji Adli, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih ya. Baik, kepada saudara calon Dr. Adli, terima kasih atas kehadirannya dalam seleksi tes wawancara terbuka pagi hari ini, dan kami persilahkan Anda untuk meninggalkan ruang wawancara. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.